Tema kita malam ini orang tua yang durhaka. Banyak diriwayatkan dalam Tarbiyatul Aulad, buku-buku pendidikan anak menurut Islam, di antaranya tentang seorang mengadu kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab tentang anaknya. Lalu Umar yang bijaksana tidak langsung menghukum anaknya, tapi memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk menyampaikan unek-uneknya, apa yang mau dia sampaikan. Lalu anak ini bertanya, apakah kami ini sebagai anak punya hak? Lalu Umar menjawab, kamu sebagai anak punya 3. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Anak punya nama yang baik. Yang kedua, punya ibu yang baik. Ayah memiliki ibu yang baik. Yang ketiga, diberi makanan yang baik. Kata anak ini, nama saya tidak baik, ibu saya perempuan yang kurang baik, dan makanan saya pun tidak baik. Maka Umar bin Khattab berkata kepada bapaknya yang melaporkan anak, laqad aqaqatahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Laqad aqaqatahu qabla an ya'uqqa 'alaik. Kamu sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi anak durhaka salah satu sebabnya juga adalah karena ayah atau ibu atau dua-duanya yang tidak memberikan hak kepada anak. Maka pada malam hari ini, bagaimana supaya kita jangan durhaka? Apa yang mesti kita lakukan? Bisa dibuka surat Luqman, diawali dari ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Poin yang pertama adalah ya'izuhu. Ya'izuhu artinya mau'izah. Mau'izah, suri tauladan, contoh yang baik. Jadi anak-anak ini perlu teladan. Kalau menyuruh dia sholat, kita sholat. Kalau menyuruh anak perempuan pakai hijab, ya kita menutup aurat sebagai perempuan. Kalau menyuruh anak bicara lembut, ya kita jangan teriak-teriak. Jadi poin yang pertama adalah ya'izuhu, nasihat yang dilakoni. Bukan yang nasihat diucapkan sampai di ujung lidah, di tepi bibir. Bukan hanya sekedar sampai seminar parenting. Bukan hanya sekedar sampai konten. Tapi tidak ada aplikasinya. Makanya dalam Quran itu disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Asal dari kata mau'izah adalah wa'aza ya'izu. Nasihat yang dibarengi dengan perbuatan sejalan. Sekarang ini banyak sekali nasihat kepandaian public speaking, keahlian menyusun kata, tapi dalam praktek nyatanya tidak benar, tidak betul. Maka dalam Islam, na'udzubillah, itu disebut dengan nifaq. Orangnya munafik. Jangan hanya pandai mengukir kata dengan suara intonasi karena lulus public speaking, lalu membuat seminar, tapi sebenarnya tidak memberikan nasihat. Nasihat bukanlah advice dalam bahasa Inggris. Nasihat lebih lengkap dari sekedar advice. Nasihat adalah ucapan yang diiringi dengan perbuatan. Nasihat hanya kata-kata tanpa perbuatan, kosong, hampa, tak bermakna. Jadi nasihat kepada anak, jangan main handphone. Ya kita jangan main handphone.
Nggak bisa dia kita larang main handphone, kita di depan dia. Kalau mau konsisten jangan main handphone, tapi handphone kita kalau perlu membuka WhatsApp di toilet, jangan di depan mata dia. Karena kalau tidak sesuai ucapan kita, mental itu. Dia jadi melawan. Nah, bagaimana orang itu tunduk karena hatinya. Bukan karena dia takut sama kita. Bukan karena ancaman. Ancaman gak dibelikan handphone, ancaman gak dikasih jajan, ancaman bukan. Tapi karena hatinya. Maka yang dari hati itulah yang sampai ke hati. Kalau yang dari mulut ke mulut juga sampainya itu. Jadi poin yang pertama sekali adalah wa huwa ya'izuhu. Yang kedua, ya bunayya. Sebenarnya bisa aja dipanggil ya ibni, wahai anakku. Ya fulan. Tapi dipanggil ya bunayya, kata-kata yang lembut. Kata-kata lembut masuk ke dalam tangkai jantung, melembutkan hati dan pikiran. Berapa banyak orang ahli debat meleleh air matanya bukan karena hebatnya argumentasi lawan, tapi lembutnya kata-kata. Nah, jadi betul banyak orang yang bisa memberi nasihat, tapi nasihatnya nggak masuk karena kata yang dipakai, pilihan katanya. Keluar sumpah serapah, caci maki, hamun, amuk. Maka yang disampaikan itu adalah ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku. Apalah kata yang paling menyentuh hatinya? Apalah kata harapan masa depanku yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuanganku, yang akan menjadi amal jariah sesudah aku mati, yang kurindu-rindukan sebelum kau ada di alam nyata, yang tak dapat kutinggalkan walau sekedip mata. Maka pilihlah kata yang indah, yang lembut, yang menyentuh hati. Ya bunayya, wahai anakku.